Selamat malam. Ini adalah tampilan beranda untuk aplikasi Canva. Canva ini bisa kita edit, kita gunakan untuk berbagai keperluan dan sudah memberikan template-template yang menarik. Kita hanya tinggal mengedit teks yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita mau membuat sebuah desain, kita tinggal pilih tanda tambah di sini. Kemudian pilih di sini banyak ya pilihannya, mau buat ukuran foto, edit foto, buat dokumen, video seluler, presentasi, papan tulis, sertifikat, dokumen dan seterusnya, jadwal pelajaran, logo, poster dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita coba untuk membuat presentasi dulu ya. Tinggal kita pilih presentasi. Nah, inilah dia template-template yang ada di Canva ya. Tinggal kita pilih. Nah, kalau kita mau milih misalnya kita pilih yang ini. Nah, pilih yang ini karena dengan pilihan template yang ini pun ternyata masih banyak juga masih ada 15 template yang bisa kita pilih. Tuh dia. Nah, kita tinggal pilih nantinya. Nah, misalnya kita mau ngambil yang ini, maka dia sampai ke sini. Lalu kita hanya tinggal mengedit kata-katanya ini sesuai dengan keinginan kita. Entah mau membuat nama sekolah, lalu di sini judul tugas misalnya. Kemudian ini misalnya boleh diganti dengan nama gurunya. Dan ini bisa diatur ya ukuran-ukurannya. Misalnya kita tidak suka ukuran ini, tinggal kita blok saja, ya kan. Nah, di bawah sini ada pilihannya nih, edit jenis huruf, gayanya, ukuran, warna dan seterusnya. Nih misalnya kita ganti warna, terus kita ganti ukuran huruf, ukuran fontnya gitu ya. Lalu kita ganti gaya hurufnya misalnya. Mau pakai yang mana nih misalnya. Nah, dia secara otomatis terganti. Jadi template-nya sudah ada, kita hanya mengetikkan tugas kita sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian kalau mau tambah, kita klik lagi ini untuk halaman berikutnya, pilih yang mana yang mau dimasukkan, misalnya ini tuh. Lalu kita editkan apa yang mau kita buat di sini. Nah, kemudian di sini kalau tidak ada kita tambahkan teks. Tambah teks tuh. Tambah teks dengan judul apa misalnya. Lalu bisa kita letakkan sesuai keinginan. Misalnya mau diganti dan ukurannya juga bisa kita ganti ya, agar bisa muat banyak gitu. Misalnya ini bisa diatur-atur. Nah, kalau misalnya ingin halaman berikutnya ini sama dengan ini misalnya, nah ini kita tinggal menduplikatkan saja nih. Ini
ada kata duplikat, kita cari sebentar ya. Nih, kita duplikatkan, maka halaman berikutnya menjadi seperti itu ya, halaman yang sama. Demikian pekerjaan seterusnya. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagu, ini bisa juga, karena biasanya presentasi itu kalau tidak dengan kata-kata, kita bisa juga menambahkan lagu. Cukup kita ambil kata tambah itu, pilih di bawah di aplikasi, lalu pilih audio nih, lalu pilih lagu yang mau kita masukkan ke dalam. Kelemahannya sih memang kita harus menggunakan sinyal, jadi kalau sinyal kita buruk ya kita harus sabar menantilah yang mau kita masukkan. Sinyalnya kurang bagus ya saudara, sehingga audio yang kita harapkan masih belum muncul. Nah, ini juga banyak ya bisa kita masukkan, mau kita tambah gambar, tambah unggahan, tambah teks dan seterusnya, elemen, desain dan seterusnya bisa ya. Audio juga bisa, kalau mau menambah foto kita pun bisa. Jadi kita tinggal pilih unggahan ini. Nah, unggah file artinya dari perangkat kita itu fotonya yang kita maksudkan sudah ada gitu. Nah, gambar-gambar yang mau kita masukkan sudah ada, jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalamnya. Misalnya kita ambil yang mana ya, inilah misalnya, maka dia akan terunggah ke sini ya, unggah file dari perangkat tadi ya. Kita ambil contohnya yang ini ya, atau yang inilah misalnya. Dia sudah masuk ke sini, nanti tinggal kita pilih, maka dia akan pindah ke halaman yang kita tentukan. Begitu ya. Kalau mau ditambahkan foto atau apalah, lalu kita mau tambahkan audio tadi ya, ini audio. Nah, di sini banyak lagu-lagunya, tinggal kita pilih saja. Nah, seharusnya kita tidak pakai yang pro ya, cuman entah kenapa karena tim baru kemungkinan ini terlalu banyak tim sehingga ini jadi banyak yang pro. Seharusnya tidak sih. Seharusnya kalau kita mengedit itu tidak pakai pro lagi ya. Saya terpilih satu. Nah, bagaimana melihatnya? Tinggal pilih ini, yang gambar video kayak gambar TV itu. Lalu pilih mulai putar otomatis gitu, dia akan berputar dan langsung berlagu. Seharusnya ini karena mungkin saya bersuara jadi tidak keluar suaranya ya saudara. Demikian. Kemudian jika sudah dirasa sudah cukup pekerjaan itu, maka ini bisa dikirim ke guru. Pilih yang di atas, kemudian pilih kirim. Ini karena tampilan saya adalah tampilan guru,
Jadi tidak ada kata-kata dikirim ke guru ya. Tapi kalau tampilan siswa biasanya ini ada tampilan ke guru. Kemudian itu kalau kita mau mengirim ke guru ya. Lalu kalau tidak mau kita simpan di HP kita pilih unduh. Lalu kalau mau buat PDF-nya kita pilih ini, tetapi kalau mau buat videonya pilih ini, lalu unduh. Maka dia akan tersimpan secara otomatis ke ke galeri kita. Nah, ada yang kurang tadi belum dikasih Ibu terangkan seperti ini contohnya. Ini bisa kita edit lagi ya. Misalnya kita mau menambahkan animasi sebenarnya yang saya mau tambahkan di sini. Sebentar ya, kita coba dulu. Coba kita masukkan ini nih, pudar misalnya. Nah, ini cara masuk animasinya seperti itu dia ya. Nah, ini bisa kita terapkan ke semua halaman, boleh hanya satu halaman aja gitu ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu halaman berikutnya juga bisa kita animasikan seperti itu tadi caranya. Lalu kalau mau per detiknya nih ke durasinya agak lambat, kita pilih durasi sehingga munculnya juga dia tidak terlalu cepat begitu ya. Demikian cara mengedit atau membuat PPT di Canva. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Nah, inilah dia template-template yang ada di Canva ya. Tinggal kita pilih. Nah, kalau kita mau milih misalnya kita pilih yang ini. Nah, pilih yang ini karena dengan pilihan template yang ini pun ternyata masih banyak juga masih ada 15 template yang bisa kita pilih. Tuh dia. Nah, kita tinggal pilih nantinya. Nah, misalnya kita mau ambil yang ini, maka dia sampai ke sini. Lalu kita hanya tinggal mengedit kata-katanya ini sesuai dengan keinginan kita. Entah mau membuat nama sekolah, lalu di sini judul tugas misalnya. Kemudian ini misalnya boleh diganti dengan nama gurunya. Dan ini bisa diatur ya ukuran-ukurannya. Misalnya kita tidak suka ukuran ini, tinggal kita blok saja, ya kan. Nah, di bawah sini ada pilihannya nih, edit jenis huruf, gayanya, ukuran, warna, dan seterusnya. Nih misalnya kita ganti warna, terus kita ganti ukuran huruf, ukuran fontnya gitu ya. Lalu kita ganti gaya hurufnya misalnya. Mau pakai yang mana nih misalnya. Nah, dia secara otomatis terganti. Jadi templatenya sudah ada, kita hanya
mengetikkan tugas kita sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian kalau mau tambah, kita klik lagi ini untuk halaman berikutnya, pilih yang mana yang mau dimasukkan, misalnya ini tuh. Lalu kita editkan apa yang mau kita buat di sini. Nah, kemudian di sini kalau tidak ada, kita tambahkan teks. Tambah teks tuh. Tambah teks dengan judul apa misalnya. Lalu bisa kita letakkan sesuai keinginan. Misalnya mau diganti, dan ukurannya juga bisa kita ganti ya, agar bisa muat banyak gitu. Misalnya ini bisa diatur-atur. Nah, kalau misalnya ingin halaman berikutnya ini sama dengan ini misalnya, nah ini kita tinggal menduplikatkan saja. Nih, ini ada kata duplikat, kita cari sebentar ya. Nih, kita duplikatkan, maka halaman berikutnya menjadi seperti itu ya, halaman yang sama. Demikian pekerjaan seterusnya. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagu, ini bisa juga, karena biasanya presentasi itu kalau tidak dengan kata-kata, kita bisa juga menambahkan lagu. Cukup kita ambil kata tambah itu, pilih di bawah di aplikasi, lalu pilih audio nih, lalu pilih lagu yang mau kita masukkan ke dalam. Kelemahannya sih memang kita harus menggunakan sinyal, jadi kalau sinyal kita buruk ya kita harus sabar menantilah yang mau kita masukkan. Sinyalnya kurang bagus ya saudara, sehingga audio yang kita harapkan masih belum muncul. Nah, ini juga banyak ya bisa kita masukkan. Mau kita tambah gambar, tambah unggahan, tambah teks dan seterusnya, elemen, desain dan seterusnya bisa ya. Audio juga bisa. Kalau mau menambah foto kita pun bisa. Jadi kita tinggal pilih unggahan ini. Nah, unggah file artinya dari perangkat kita itu fotonya yang kita maksudkan sudah ada gitu. Nah, gambar-gambar yang mau kita masukkan sudah ada, jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalamnya. Misalnya kita ambil yang mana ya, inilah misalnya, maka dia akan terunggah ke sini ya, unggah file dari perangkat tadi ya. Kita ambil contohnya yang ini ya, atau yang inilah misalnya. Dia sudah masuk ke sini, nanti tinggal kita pilih, maka dia akan pindah ke halaman yang kita tentukan. Begitu ya. Kalau mau ditambahkan foto atau apalah, lalu kita mau tambahkan audio tadi ya, ini audio. Nah, di sini banyak lagu-lagunya, tinggal kita pilih saja. Nah, seharusnya kita tidak pakai yang pro ya, cuman entah kenapa karena tim
tim baru, kemungkinan ini terlalu banyak tim sehingga ini jadi banyak yang pro. Seharusnya tidak sih. Seharusnya kalau kita mengedit itu tidak pakai pro lagi ya. Saya terpilih satu. Nah bagaimana melihatnya? Tinggal pilih ini, yang gambar video kayak gambar TV itu. Lalu pilih mulai putar otomatis gitu, dia akan berputar dan langsung berlagu. Seharusnya ini karena mungkin saya bersuara jadi tidak keluar suaranya ya saudara. Demikian. Kemudian jika sudah dirasa sudah cukup pekerjaan itu, maka ini bisa dikirim ke guru. Pilih yang di atas, kemudian pilih kirim. Ini karena tampilan saya adalah tampilan guru, jadi tidak ada kata-kata dikirim ke guru ya. Tapi kalau tampilan siswa biasanya ini ada tampilan ke guru. Kemudian itu kalau kita mau mengirim ke guru ya. Lalu kalau tidak mau kita simpan di HP kita pilih unduh. Lalu kalau mau buat PDF-nya kita pilih ini, tetapi kalau mau buat videonya pilih ini, lalu unduh, maka dia akan tersimpan secara otomatis ke ke galeri kita. Nah, ada yang kurang tadi belum dikasih Ibu terangkan, seperti ini contohnya. Ini bisa kita edit lagi ya. Misalnya kita mau menambahkan animasi sebenarnya yang saya mau tambahkan di sini. Sebentar ya, kita coba dulu. Coba kita masukkan ini nih, pudar misalnya. Nah, ini cara masuk animasinya seperti itu dia ya. Nah, ini bisa kita terapkan ke semua halaman, boleh hanya satu halaman aja gitu ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu halaman berikutnya juga bisa kita animasikan seperti itu tadi caranya. Lalu kalau mau per detiknya nih durasinya agak lambat, kita pilih durasi sehingga munculnya juga dia tidak terlalu cepat begitu ya. Demikian cara mengedit atau membuat PPT di Canva. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan.